Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qallahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah wa syukurlah, orang tuaku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita bersyukur pada malam hari ini atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kenikmatan, dianugerahi kesadaran ta'budiyah, sehingga bersama-sama di tempat ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita juga senantiasa menghaturkan, melafazkan, mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati kelahirannya pada malam hari ini. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil khalaiqi wal bashar. Alhamdulillah, sebenarnya pada malam hari ini yang perlu sangat bersyukur dan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum, kita semua umat Islam, yang apalagi yang ada di masjid ini, tetapi lebih khusus lagi kepada ibu-ibu yang telah dilantik tadi sebagai majelis taklim. Saya tidak bisa bayangkan ibu, waktu ibu-ibu semua berusia 18 tahun, bagaimana cantiknya. Sekarang lagi masih aduhai. Tetapi kira-kira kalau ibu-ibu pulang di rumah, ya masing-masing cari minyak gosok. Ya begitulah sunnatullah. Nah, apa yang kita perlu petik di dalam memperingati Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada tema di atas itu bahwa dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya Maulid ini harus berdampak. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berdampak. Sebab apa? Kalau kita berbicara tentang Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati, dalam konteks spiritual, dalam konteks tasawuf,
ketika nenek kita Nabiullah Adam alaihissalam disuruh menghadap ke langit, mereka diminta untuk bertaubat, lalu dia menengadah ke langit. Lalu di atas ada yang dia lihat, Muhammad la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Nabi Adam berkata, ya Allah, adakah manusia yang lebih duluan daripada saya? Bukankah saya makhluk yang pertama yang kau ciptakan? Kok ada nama Muhammad itu di atas? Apa kata Allah? Laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Ini yang perlu diketahui. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Seandainya bukan Muhammad, aku tidak menciptakan kamu Adam. Jadi siapa sebenarnya manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah Muhammad pada saat itu sebagai manusia atau apa? Mari kita kaji, renungkan bersama. Tetapi bukan itu yang saya mau bahas. Yakni kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Oleh karena itu, membaca atau senantiasa bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebuah ibadah yang tak terhingga imbalannya kepada kita semua atau kepada barang siapa yang membacanya. Jadi kita senantiasa membaca salawat. Akan tetapi ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, lebih lagi pahala, kalau kita mau berbicara pahala, bukan sekedar dibaca, bukan sekedar membaca salawat, tetapi bagaimana salawat itu berdampak kepada diri, kepada keluarga, dan kepada masyarakat. Bahwa Nabi Muhammad SAW, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Satu ketika Aisyah ditanya, apa akhlaknya Nabi? Aisyah menjawab bahwa akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Rasulullah SAW mengejawantahkan isi Al-Quran mulai dari ibu-ibu huruf Al-Quran itu dimulai huruf apa? Al-Quran dimulai huruf ba. Ini satu lama. Kemudian diakhiri dengan huruf ba, itu di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang akhirnya adalah huruf sin. Terdapat pada surah yang ke-114. Surah An-Nas, min syarril waswasil nas alladzi waswisu fi sudur nas minal jinnati wan nas. Sin. Kemudian ba tambah sin, itu namanya bas, atau dalam bahasa Arab lain dikatakan kafa atau yakfi. Cukup, Al-Quran itu cukup. Makanya dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi. Di dalam itulah Al-Quran yang sama sekali tidak boleh diragukan apa isi yang isi yang ada di dalamnya, pesan-pesan yang ada di dalamnya, larangan-larangan apa yang dilarang oleh Al-Quran, itu pasti manfaatnya ada pada manusia. Demikian pula apa yang diperintahkan Al-Quran itu pasti ada manfaatnya pada manusia dunia dan akhirat. Itu luar biasanya.
Karena kita tidak bisa bedakan antara Muhammad dengan Al-Quran. Tidak bisa dibedakan, ibu-ibu yang berbahagia. Makanya misi Rasulullah Muhammad SAW di muka bumi ini, pertama apa misinya? Mengajarkan kepada umat manusia yaitu akidah. Tauhid, akada yuwakidu tauhid. Tauhid, wahada yuwahidu tauhidan. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu misi pertama. Itu yang diajarkan, yang disampaikan kepada manusia pertama-tama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya bahwa tauhid kita, akidah kita, ketergantungan kita, kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita bermohon, pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah, karena tauhid kita yang pertama diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang ditanamkan dulu kepada kita semua. Itu tauhid. Kita disadarkan bahwa kita ini manusia, ada yang menciptakan. Nah, ketika kita sadar bahwa kita ini makhluk, ada Khalik, ada pencipta, maka disitulah antara Khalik dan makhluk harus disadarkan bahwa ada pencipta. Ketika kita yakin bahwa ada pencipta, maka itulah namanya tauhid atau akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran pertama Nabi. Maka kalau kita memperingati setiap tahunnya, memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tidak berdampak kepada tauhid kita, keyakinan kita dalam segala hal kehidupan kita, maka masih perlu diadakan koreksi. Apa gunanya tuh saking diperingati Maulid Nabi ta? Kalau dalam konteks tauhid tidak ada perubahan. Mestinya setiap tahun, setiap kita memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tauhid kita semakin murni, semakin eksis, semakin akad, semakin terikat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, apa misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah ibadah. Adalah ta'budiyah. Bahwa ketika kita yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, termasuk menciptakan manusia, maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita membaca salawat, lengkapnya atau bagusnya, jangan hanya membaca Allahumma salli ala Muhammad. Kita mestinya lengkapi Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya sallallahu alaihi wasallam? Artinya inner connection. Keterhubungan yang tak terputuskan antara Muhammad dengan Allah. Inner connection. Keterhubungan yang tak terputuskan antara Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah lagi, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalaiki wal bashar. Apa artinya? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalaik, pangulunai, sayyidnai, syekhnya dari segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk apa saja di muka bumi ini, di luar angkasa ini, di bawah laut, di bawah tanah, semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah dikomandoi oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalaiki wal bashar. Nabi kita juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul wal bashar, artinya apa? Penghulu dari segala umat manusia. Jadi bukan umat manusia saja, tetapi termasuk alam semesta. Maka sebaiknya kalau kita bersalawat, ya itu bagus. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalaik wal bashar.
Niat ngasem ada semua di dalamnya. Ada misalnya Jibrilnya, ada misalnya salah apapun namanya, ada semua di situ. Sayyidul Khalaiq wal Bashar. Kenapa? Ya karena kepada Muhammad sebagai kekasih Allah, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks tasawuf, hanya mungkin bisa dicerna oleh orang tua kita bahwa Muhammad itu apa? Punna kasarana nakana ia karena ta'ala rinoa. Tuhan bukan berarti tidak mampu hadir di bumi. Justru kemampuannya sehingga mengutus Muhammad sebagai apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam kalimat Alhamdulillah, di situ ada Allah, ada Muhammad, ada semua alam semesta. Itulah mari makanya untuk senantiasa bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi misinya Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin? Bagaimana kita ini di dalam masjid ini mengejawantahkan, mengaplikasikan, menyebarkan rahmatan lil alamin itu. Nabi katakan dalam hadisnya, laisa minna, bukan umatku. Kalau ada orang tua, ada pejabat, ada orang kaya, ada ustaz, ada penyuluh, tidak menghargai dan menyayangi yang di bawahnya, anak didik, apa dan sebagainya, disesali oleh Nabi. Dan Nabi juga mengatakan bahwa bukan umatku kalau ada anak-anak, ada rakyat, ada orang miskin, ada orang bodoh, tidak sempat sekolah, lalu tidak menghargai yang tinggi atau yang besar, guru atau penyuluh atau pengurus masjid dan sebagainya. Artinya kita harus menerapkan rahmatan lil alamin. Itu namanya baru rahmatan lil alamin. Orang tua menyayangi yang kecil menghormati yang besar atau lebih tua. Bagaimana kira-kira seperti apa nikmatnya itu kalau itu betul-betul tercipta dalam masyarakat kita. Belum lagi kita rahmatan lil alamin di alam semesta. Tidak ada di negeri kita ini adalah negeri yang kaya raya. Tidak ada eksploitasi, tidak ada perampokan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Kalau ada seandainya pejabat, sebagian pejabat itu bisa menerapkan rahmatan lil alamin. Tidak ada yang miskin yang kita lihat. Seandainya semua kekayaan alam yang ada di Indonesia ini bisa dijadikan sebagai rahmatan lil alamin karena berbagi untuk semua. Sehingga apa? Terciptalah justifiable life, kehidupan yang berkeadilan. Mana yang dimaksud kehidupan yang berkeadilan? Semua merasakan kenyamanan. Semua merasakan ketentraman. Semua legowo dalam hidupnya. Tidak ada istilah cemburu. Memang betul. Dia tidak punya mobil. Tetapi dia merasa puas terhadap apa yang dia miliki. Dia tidak pernah rasa iri. Karena pemerintah menyantuni mereka. Tapi apa yang sekarang? Alhamdulillah, ya kita lihat Bapak Presiden yang sudah mencoba melakukan satu gerakan-gerakan yang mengarah kepada justifiable life. Apa itu justifiable life? Kehidupan yang berkeadilan. Kehidupan yang berkeadilan tidak mesti bahwa pemerintah bagi-bagi kepada rakyatnya 1 miliar satu orang, tidak mesti. Tetapi terapkanlah hukum berdasarkan proporsinya. Kalau dia melanggar, hukumlah sesuai pelanggarannya. Kalau dia misalnya pejabat, hukumlah sesuai pelanggarannya. Kalau dia rakyat kecil, hukumlah sesuai dengan pelanggarannya. Itu namanya justifiable life. Kehidupan yang berkeadilan. Tetapi apa bapak-bapak ibu yang berbahagia? Karena hanya kita ini termasuk di Asia Tenggara
Bahkan di dunia ini, umat Islam yang banyak termasuk umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia termasuk terkenal di dunia ini, umat Islam yang suka melakukan atau merayakan hari-hari kebesaran Islam. Umat Islam, apa istilahnya kalau suka merayakan hari-hari besar, ada istilahnya. Bukan. Artinya dia setiap ada momen-momen, masuk bulan Rabiul Awal, adakan Maulid, masuk bulan ini, adakan Isra Mi'raj, sudah itu dan sebagainya. Islam bukan Islam substantif. Islam substantif itu artinya Islam yang dimana mencoba menerapkan ajaran-ajaran Islam secara hakiki. Mohon maaf, kita ini mudah-mudahan bisa kita bawa keluar. Tetapi biasanya atau di tempat lain betul-betul umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di masjid. Tapi ketika dia keluar, justifiable life sudah hilang. Rahmatan lil alaminnya sudah hilang. Saling menghargai dan menghormati sudah tidak ada. Hanya di masjid. Jadi Islam yang suka merayakan hari-hari raya Islam tetapi tidak mampu berdampak pada diri dan masyarakat. Mestinya Maulid yang senantiasa kita laksanakan atau yang kita laksanakan pada tahun ini bisa berdampak kepada masyarakat. Kalau kita misalnya kepala kawas seperti saya, mencobalah bagaimana melakukan regulasi dengan aturan-aturan. Tetapi jangan kaku. Demi kemaslahatan, demi rahmatan lil alamin. Kalau misalnya Pak RT, Pak Imam, Pak Polisi, berlakulah sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga masyarakat bisa rasakan masyarakat rahmatan lil alamin. Atau saling mengayomi, saling sayang menyayangi, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Itu sebenarnya cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh pendiri negara kita. Dia petik dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma bu'ithu litammima makarimal akhlaq wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. The pendiri negara menarik benang putih dari situ bahwa kita mendirikan negara Indonesia ini agar bagaimana rakyat bisa merasakan rahmatan lil alamin atau bisa menciptakan rahmatan lil alamin tanpa melihat ras, tanpa melihat agama, tanpa melihat golongan. Sebab bapak-bapak ibu yang berbahagia, terjadinya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang beragam. Ya, kalau misalnya ibu-ibu ada yang kudunya pink, ada yang kudunya yang satunya apa namanya ini? Apa istilahnya, coklat atau apa? Itu memang karena alam semesta ini tidak cantik kalau hanya satu warna. Tidak cantik. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah cantik dan menyukai yang cantik. Makanya pada diri manusia ada namanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menciptakan manusia dua potensi. Ada fujur, ada takwa. Fujur itu adalah kecenderungan manusia untuk selalu mengklaim bukan haknya. Selalu berpikir bahwa bagaimana caranya saya bisa mengambil, bisa mencuri. Yang penting saya kaya. Halal atau haram bukan persoalan. Yang penting saya dapat harta. Makanya ibu bisa lihat televisi di berita. Mereka-mereka yang berbaju oranye itu bukan orang miskin, Bu. Bukan orang miskin harta, orang milioner, bahkan triliunan. Tetapi kenapa? Karena dalam jiwanya yang dominan adalah fujur. Kecenderungan untuk atau selalu berpikir apa yang bisa saya peroleh. Tetapi orang yang bertakwa adalah sebaliknya. Justifiable life, menciptakan keadilan, ada juga namanya spirit of giving. Orang yang bertakwa selalu berpikir apa yang saya bisa berikan untuk umat manusia.
Dia justru sebaliknya. Dia tidak pernah apa yang saya bisa peroleh. Sehingga kalau misalnya, mohon maaf, misalnya ada pengurus masjid, kenapa dia selalu tampil atau kenapa dia umpamanya marah sekali kalau dia umpamanya tiba periodenya mau masuk lagi jadi pengurus. Karena dia selalu berpikir apa yang saya bisa peroleh di masjid itu. Tetapi kalau ada orang yang berpikir apa yang saya bisa berikan kepada masjid, itu namanya the spirit of giving. Selalu berpikir apa yang saya bisa berikan orang. Kalau kita ciptakan ini ketakwaan di dalam masyarakat, masyarakat bertakwa, maka terciptalah masyarakat yang moderasi. Masyarakat yang moderasi yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Itulah yang dijadikan sebagai ummatan wasatan atau Islam wasatiyah. Islam wasatiyah adalah Islam yang tidak radikal, yang tidak menyalahkan sekalipun berbeda dengan orang lain. Apakah bersanji atau tidak bersanji, dia hanya yakin terhadap apa yang diamalkan, tetapi tidak juga mengatakan yang lain itu salah. Itu Islam wasatiyah. Itulah yang diterjemahkan sekarang di negeri kita ini, ada moderasi beragama. Moderasi beragama artinya bagaimana kita bisa memahami perbedaan. Manusia itu potensinya sebenarnya berbeda, Pak. Seandainya kita tidak berpotensi berbeda, ini saja di depan ini bapak-bapak yang gagah-gagah semua. Kenapa ada pakai peci hitam, ada yang sempuh haji, ada yang bajunya baju seperti ini? Karena memang Tuhan ciptakan seperti itu supaya indah, supaya seperti pelangi. Kita harus pahami, jangan mentang-mentang karena saya mau ceramah, maka saya sampaikan bahwa nanti saya datang berceramah kalau semua jamaah pakai jas dan pakai baju putih di dalam. Ego namanya. Tetapi orang yang memahami moderasi beragama, orang yang memahami Islam wasatiyah, ada orang yang memahami bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah, ciptaan Allah. Sebenarnya dua orang, jangankan banyak orang, dua orang saja lebih besar kecenderungan berbeda daripada sepakat. Tapi kenapa kita datang seperti ini? Sebenarnya kita berbeda, tetapi karena kita punya prinsip takwa, nilai-nilai ketakwaan, maka kita datang di sini untuk berimpak atau bersedekah. Jadi tidak selamanya itu kalau kita sedekah itu atau impak itu dalam bentuk material, tidak selamanya. Ketika kita mengalah demi kepentingan umum, itu adalah sedekah. Kita biarkan tadi acara-acara berlalu yang sangat semarak, di mana anak-anak kita tampil di depan untuk memberikan motivasi, di mana ibu-ibu tampil luar biasa di depan. Yang saya bayangkan tadi waktu ibu-ibu di depan itu di sini, bagaimana nih cantiknya ibu-ibu ini waktunya 18-20 tahun yang lalu. Sedangkan sekarang saja cantik-cantik. Kenapa 20 tahun yang lalu waktu dia berusia 20 tahun? Ini bapak-bapak sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestinya berdampak. Mestinya berdampak, Bu. Mestinya berpengaruh saling menghargai, berpengaruh bagaimana kita senantiasa berpikir kepada tetangga bahwa apa yang saya bisa berikan tetanggaku, bukan kita berpikir apa yang saya bisa keuntungan seberapa yang saya bisa ambil. Ada kan orang begini, Bu, sangat bangga kalau dia selalu ditraktir. Sangat bangga kalau dia selalu ditraktir. Meskipun dia lebih tebal dompetnya, tapi bangga kalau dia traktir. Itu namanya jiwa miskin, jiwa pengemis. Mereka itu tidak akan diperiksa atau ditangkap oleh KPK seandainya dia punya jiwa mental yang takwa. Tetapi karena mentalnya mental justifiable life, mentalnya adalah spirit of thinking, selalu berpikir apa yang saya bisa peroleh,
tidak berpikir apa yang saya bisa berikan. Makanya ada uangnya bermiliar-miliar, masih tetap berpikir. Karena memang ada manusia seperti itu. Makanya kita disuruh bertakwa supaya tidak terjadi kedaliman, pencurian, korupsi, perompakan dan sebagainya dan sebagainya. Itulah dampak dari salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya bukan Jipujale kata orang Bugis Makassar, tetapi minimal saya setiap habis salawat itu minimal 40 kali. Tetapi yang saya koreksi pada diri saya, apa dampaknya? Bagaimana nilai-nilai luhur apakah sudah tercipta dalam diri kita, dalam jiwa kita untuk senantiasa mengasihani orang yang pantas memang untuk dihasani. Kalau saja kita selalu jengkel, kalau saja kita selalu emosi, maka salawat itu belum berdampak. Tapi kalau sudah tumbuh kasih sayang kepada siapa saja, sudah tumbuh rasa hormat kepada orang tua kita, mungkin mulai di situ tumbuh benih-benih dampak dari salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita selalu mengoreksi diri. Kita berbanyak zikir, tetapi apa dampaknya zikir itu? La ilaha illallah. Saya alhamdulillah bukan pujale bu, tapi tidak berdiri saya di tempat. Kalau tidak ada halangan, 100 kali la ilaha illallah, tetapi yang saya selalu analisa apa dampaknya itu la ilaha illallah pada diri saya. Apa dampak sosialnya? Apa dampaknya kepada masyarakat? Itu yang selalu dikaji. Bisakah mewujudkan rahmatan lil alamin? Kan itu yang selalu dikaji. Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau tidak bisa mewujudkan nilai-nilai rahmatan lil alamin, itu berarti masih perlu kita koreksi pada diri kita. Tidak usah dulu orang lain dikoreksi, diri kita saja dulu. Saya biasa ibu-ibu yang berbahagia, kalau masuk di toilet, mohon maaf, lalu ada cacing atau ada apa dan sebagainya, malu-malu Allah. Saya bilang, mohon maaf, saya siram kona, kau bisa hidup di gorong-gorong. Jangan sampai anak kuliah kau, karena bunuh kau, karena dia geli. Jadi saya mohon maaf, saya ajak bicara. Saya lihat kolamku itu, kalau misalnya penuh air, saya berbicara sama dia. Kamu tidak mungkin ada di sini kalau bukan izin Allah. Terima kasih Allah. Iya, suatu ketika bapak-bapak sekitar mungkin 10 tahun yang lalu, saya pernah naik motor dari Makassar ke Bantaeng. Pada waktu itu hujan deras. Hati saya menggerutu, kenapa ini hujan? Kenapa mesti ada hujan ini? Seakan-akan menjadi penghalang dalam perjalanan saya. Tetapi begitu sampai di Jeneponto, jagunnya orang, padinya orang, layu, kering, butuh air. Di situ saya mulai tersentak. Ya Allah, ampuni saya Allah. Betapa egonya saya menjadi manusia, menjadi makhlukmu. Ini hanya beberapa jam saya turun hujanmu, sementara ada di daerah lain membutuhkan hujan, saya numpang lewat saja, hati saya menggerutu. Sementara ada butuh air, ada butuh hujan. Harus perlu tersentak, harus perlu terjadi koreksi pada diri kita. Ini bapak-bapak sidang jamaah yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu tercipta ibu-ibu, makanya kami di Kementerian Agama itu kita diinstruksikan atau dianjurkan untuk membangun kampung moderasi. Kampung moderasi itu adalah kampung di mana di dalamnya dicoba untuk saling memahami. Tidak bentuk-bentukan. Sekalipun berbeda organisasinya umpamanya, berbeda pilihannya, tetap dia sadar karena perbedaan itu sunnatullah, maka dia menghargai perbedaan itu. Itu salah satu contoh daripada moderasi. Ada juga kampung zakat. Artinya bagaimana kita ini selalu diberi pelajaran untuk berpikir dan berpikir untuk memberi, bukan berpikir untuk meminta. Kalau kita berpikir untuk memberi,
kita berpikir produktif, maka insya Allah Allah akan membukakan jalan, kita mendapatkan pekerjaan, dapatkan penghasilan, lalu kita bisa berikan kepada orang lain. Artinya, kalau ada yang kita bisa berikan kepada orang lain, tidak mungkin pada diri kita tidak ada. Artinya, ada kelebihan yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian Allah juga menginginkan bagaimana menyalurkan tangannya kepada tetangga-tetangga atau masyarakat yang ada di sekitar. Terakhir, Bapak-bapak sidang jemaah yang berbahagia, saya 1 minggu lalu di Masjid Al-Abrar itu ada profesor yang baca khutbah. Di dalam khutbahnya dia sampaikan begini, para imam, kalau imam memberikan komando pada jamaah, saw suku pakum paina tasyata suku, wahai para jamaah, luruskan safmu dan isi yang kosong. Apa kata profesor itu? Di saat Anda mengatakan yang isi yang kosong, barisan yang kosong, juga jangan lupa bahwa tolong isi perut yang kosong. Artinya apa? Mari kita jangan sampai kita tertidur lelap karena kekenyangan di rumah, sementara ada warga dan tetangga kita kelaparan karena tidak ada sesuatu yang bisa dia suap, dia makan. Tapi kalau kita bisa berbagi kepada sesama, insya Allah tidak akan pernah dalam sejarah Islam klasik, tidak pernah ada hamba Allah yang senantiasa berimpak, bersedekah, berzakat, yang rajin berimpak dan berzakat, hidup atau fakir kehidupannya. Tidak ada, Pak. Kalau dia betul-betul, pasti Allah akan memberikan. Ada pengamat yang saya tambah lagi, ada pengamat yang mencoba mengamati kipas, itu kipas sesungguhnya memberikan angin, menyemprot kepada kita. Tetapi ternyata, Pak, lebih banyak yang masuk itu dari apa yang dia semprot keluar. Artinya, kalau kita punya 10 kurang 1, insya Allah bukan 9, Pak, tetapi 19. Dapatnya 19. 10 kurang 1, 19 yang kembali kepada kita. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita senantiasa mengulurkan tangan kepada sesama, apalagi yang nyata-nyata kita tahu bahwa mereka tidak punya pekerjaan atau apa dan sebagainya. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.